instrumen. Perpres ini kita jadikan satu instrumen di dalam menyusun penyelenggaraan data sektoral dan big data analitik di Kota Semarang. Kemudian tadi sudah disampaikan Permendagri nomor 86 2017 tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi terkait dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah, di mana dibutuhkan satu data sektoral yang menjadi basis data kami untuk menyusun Semarang Satu Data. Dan lainnya adalah Permendagri 70 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah. Ini menjadi acuan juga bagi kami karena mendasari pada peraturan Permendagri. Dan Perwal, Perwal nomor 11 tahun 2020, ya, peraturan wali kota kami 11 2020 sudah kami perwalkan itu tentang penyelenggaraan satu data Kota Semarang. Jadi turunannya daripada Perpres di daerah kami sudah menggunakan peraturan wali kota 11 tahun 2020 dan kemudian Perwal nomor 49 2020 tentang roadmap big data analitik. Ya, jadi apa yang tadi disampaikan terkait dengan satu data oleh Pak narasumber Pak Ilham sebelumnya dan mungkin dengan narasumber lainnya, kami sudah mempunyai satu dasar hukum untuk melaksanakan integrasi satu data selain data sektoral atau data yang terstruktur maupun data yang tidak struktur. Perwal 49 2020 tentang big data analitik. Perpres 39 ini mempunyai arah kebijakan. Ini yang menjadi instrumen kami, Bapak Ibu sekalian, instrumen kami di dalam menyusun platform satu data Kota Semarang, terutama pada strateginya, Pak. Nah, ini strategi kami pakai untuk melakukan implementasi di Kota Semarang. Salah satunya adalah perbaikan tata kelola data di dalam SDI. Yang pertama adalah penataan regulasi dan kelembagaan. Penataan regulasi sebagaimana tadi saya sampaikan, kami di Kota Semarang sudah mempunyai Perwal 11 2020 tentang satu data Kota Semarang dan Perwal 49 tahun 2020 tentang roadmap big data analitik gitu. Dan yang selanjutnya perbaikan tata kelola dan penataan kelembagaan, Pak. Kami sudah membentuk yang namanya forum data, ya, forum data Kota Semarang, di mana juga diamanatkan di dalam Perpres 39 pembentukan forum data sebagai satu pengelolaan baik itu perencanaan data, kemudian analisis data maupun publikasi data itu pada forum data. Kemudian standarisasi dan sinkronisasi data serta memastikan interoperabilitas data lintas instansi pemerintah. Kami juga sudah melakukan atau mengeksekusi implementasi daripada strategi SDI itu ke dalam strateginya implementasi Semarang Satu Data. Dan tentunya yang ketiga adalah peningkatan kapasitas. Nah, ini kami mencoba tadi berkolaborasi ya, peningkatan kapasitas baik itu sumber daya manusia, kelembagaan maupun sumber dana gitu ya. Dalam peningkatan kapasitas kerjasama, kami mencoba tadi sudah disinggung oleh narasumber sebelumnya Pak Sigit untuk berkolaborasi dengan PT Telkom dalam hal ini adalah Big Box untuk membantu kami memperkuat platform Smart Satata. Nanti akan saya sampaikan seperti apa platform kami begitu. Nah, ini di dalam yang selanjutnya di dalam prinsip-prinsip satu data Indonesia sebagai Perpres 39 kami juga sudah mencoba untuk melakukan strateginya. Standar bahwa di dalam prinsip satu data Indonesia harus satu standar data. Ini yang kita di dalam Perpres 39 ini belum dimaknai oleh banyak, mungkin oleh banyak kabupaten kota atau provinsi belum menggunakan standar data yang digunakan dalam rangka pengumpulan data. Ya. Kami mencoba untuk mensepakati di Smart Satata itu menggunakan tadi saya sampaikan Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 2017 yang mengamanatkan bahwa indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah atau indikator kinerja tadi itu harus berdasarkan pada basis data atau data sektoral. Juga tentang satu metadata, kami juga sudah mencoba untuk menyusun satu metadata kepada setiap elemen data yang ada pada Smart Satata. Memastikan bahwa interoperabilitas artinya berbagi pakai gitu ya. Berarti kita harus menggunakan metode yang integrasi sehingga antara OPD
pertama-tama antar dinas itu bisa saling berbagi data dalam memenuhi kebutuhan perencanaan untuk mewujudkan indikator kinerja masing-masing dinas itu. Yang belum ya, slide-nya masih bagaimana? Slide-nya tidak bergerak, masih di judul atau memang masih di judul? Slide-nya Bapak masih di judul. Masih prinsip satu data mungkin barangkali. Oh gitu ya udah. Ya monggo lanjutkan Pak. Yang saya monggo. Udah bergerak Pak ya? Sampun Pak. Oh iya baik. Sesuai dengan arah kebijakan satu data Indonesia dalam Perpres. Saya mencoba untuk melakukan ini penataan regulasi tadi sudah Pak. Perwal 11 saya ulangi gitu ya. Kemudian penataan kelembagaan dengan mencoba untuk menyusun forum data Kota Semarang. Standarisasi sinkronisasi data juga sudah saya pastikan juga sudah kami lakukan pada implementasi Semarang Satu Data. Nah ini tadi saya sampaikan, maaf. Bahwa Semarang Satu Data kita juga coba menggunakan prinsip satu data Indonesia sesuai Perpres 39. Kami mencoba untuk mengimplementasikan ini semua sampai kepada referensi data atau data coding, gitu. Nah, kenapa tadi di dalam jargon bahwa sulitnya mencari data sulitnya mencari data pemerintah, bahwa data ketika data sudah ada di mana-mana, tetapi ketika dicari data pemerintah sulitnya minta ampun lah begitu ya. Nah ini kondisi saat ini, kenapa data sulit dicari oleh user atau pengguna? Karena masing-masing OPD atau masing-masing dinas ini dia mempunyai gudang data sendiri-sendiri atau yang disebut repository data daripada dinas. Dia masih sendiri-sendiri Pak. Tetapi kami mencoba di Smart Data, kita akan mencoba menggabungkan dari masing-masing OPD data gudang data ini akan kami coba dalam satu kanal Pak. Ini yang kita coba platform Semarang Satu Data pada satu gudang data ada di Smart Data, di mana setiap OPD akan kita masukkan data ini kepada gudang data di Smart Data, sehingga nanti user tinggal mencari data apa yang dibutuhkan, klik, tidak perlu mencari kepada seluruh OPD yang dia mengelola data masing-masing. Seperti itu. Memastikan bahwa ini berbagi pakai antar OPD, ya, bisa berbagi pakai antar OPD, karena ini nanti manfaatnya adalah untuk penghitungan kinerja, Pak. Di mana penghitungan kinerja indikator itu tidak ditentukan hanya satu sumber data dari satu OPD, tetapi lintas OPD dimungkinkan. Sehingga kita harus perlu untuk interoperabilitas, harus berbagi pakai dengan dinas-dinas lainnya. Baik. Nah ini perwal kami Pak, perwal tahun 2020 tentang penyelenggaraan satu data Kota Semarang yang merupakan lanjutan daripada Perpres 39 2019 di pusat. Format data yang dibagi-pakaikan berdasarkan SDI. Sekarang Smart Satu Data sudah yang bisa kita bagi-pakaikan berdasarkan format CLS, CSV, RDF dan lain sebagainya. Silakan user menggunakan tinggal mengambil berdasarkan atau berbagai format. Ini sudah kita terapkan di Semarang Satu Data. Nah ini Pak, forum Satu Data penataan kelembagaan di kami, forum di mana koordinatornya ada di Badan Penyelenggara Urusan Perencanaan Pembangunan dalam ini Bapeda sebagai koordinator forum data di Semarang, pembina data itu di Badan Pusat Statistik sebagai pembina kami tentunya yang secara pengalaman juga sudah mempunyai otoritas di dalam pengumpulan data. Kemudian untuk yang dinas tata ruang adalah yang tentang satu peta Pak ya. Jadi ini Badan Pusat Statistik terkait dengan data pembangunan, kemudian dinas tata ruang ini sebagai pembina data peta, satu peta. Kemudian wali data. Nah ini wali data ada pada kami Pak di Kominfo. Kebetulan dinas penyelenggara yang urusan statistik ada pada bidang statistik kami sendiri Pak yang selalu kepala bidang yang memfasilitasi untuk menyusun metode integrasi data baik itu data struktur maupun tidak non struktur. Kemudian kita juga dibantu wali data pendukung ada pada unit kerja pengelola data di masing-masing OPD. Dalam ini ada sekretaris dinas Pak. Karena bidang-bidang di dalam dinas itu dia mempunyai pengelolaan data sendiri
data sendiri-sendiri atau masing-masing bidang dia mengelola data, kemudian dipadukan di sekretaris bidang sebagai